Halo, selamat datang. Kali ini kita akan praktikum mengenai pelatihan modul komunikasi data. Dalam praktikum ini kita akan mengenal modul komunikasi data, kemudian mengenal cara berkomunikasi dengan FSK, infrared, kabel optik, dan RS-232, dan kemudian mengenal karakteristik masing-masing device tersebut. Sebelum masuk ke praktikum pengenalan modul komunikasi data, kami akan memberikan contoh penerapan komunikasi data menggunakan PISOC dan RF433 dengan modulasi amplitude shift gain. Berikut adalah rangkaiannya. Berikut ini adalah rangkaian dari rangkaian transmitter. Jadi di sini ada modul RF433 untuk transmitternya. Dia terhubung ke VCC dan ground. Kemudian pin data terhubung ke pin nomor 12. Berikut ini adalah rangkaian PISOC untuk transmitter. Di sini ada dua rangkaian UART. Yang satu untuk UART ke PISOC, yang satu ke laptop. Kemudian berikutnya adalah kode dimensinya. Di sini dimulai UART P dan L. Lalu dilakukan loop untuk mengirim string berupa halo dan new line di sini. Ini adalah modul receiver dari RF433 dengan pin ground dihubungkan ke ground pada PISOC, pin VCC dihubungkan pada pin VCC pada PISOC, dan pin data dihubungkan ke pin 12.1 pada PISOC. Pada receiver untuk bloknya terdiri dari OART untuk PISOC dan OART untuk laptop. Pada kode dimensi dimulai dengan start dan getCar untuk mendapatkan data yang ditransmisikan. Setelah di-build dan diprogram pada PISOC, hasilnya akan dilihat pada serial monitor di Arduino IDE. Berikut merupakan hasil yang dikirimkan berupa string halo. Terdapat pula noise yang dilihat pada serial monitor. Hal ini diakibatkan karena transmisi data yang dilakukan adalah wireless. Berikutnya adalah skematik dari modul komunikasi data ini yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Kemudian dalam modul komunikasi ini terdapat tiga jenis input yang bisa dipakai, yakni input pin digital 8 bit, kemudian ada sensor cahaya dan sensor suhu. Sedangkan ada 4 cara untuk mentransmisikan data input. Yang pertama ada RS-232, kemudian optik, infrared, dan melalui FSK. Untuk pentransmisian data menggunakan RS-232, menggunakan kabel RS-232. Dan untuk pentransmisian data menggunakan optik, dapat menggunakan wire berupa fiber optik maupun tanpa wire menggunakan LED dan fotodioda. Transmisi data menggunakan audio bisa menggunakan speaker dan mikrofon, dan bisa juga menggunakan kabel audio. Setelah itu, transmisi data menggunakan infrared bisa menggunakan LED infrared dan receiver infrared. Berikut ini adalah contoh penggunaan modul komunikasi data. Berikut merupakan cara untuk mengakses menu dari modul komunikasi data. Pertama dengan menekan tombol Exe, kemudian dengan menekan tombol F1 dan F2 untuk navigasi menu. Berikut menunjukkan menu dari input, kemudian menu dari output device atau keluarannya. Berikutnya baud rate, duplex, transmisi. Untuk berikutnya menu untuk mengatur LED, dan berikutnya menu untuk mengatur LED dan LCD. Selanjutnya untuk mengatur buzzer, dan menu ke-9 untuk mengatur identity, dan menu terakhir exit. Berikut merupakan cara untuk memilih input yang diberikan. Pada menu input, tekan Exe, dan untuk memilih masukan, menggunakan tombol F1 dan F2 untuk navigasi. Yang pertama menggunakan switch, berikutnya menggunakan inputan cahaya, dan selanjutnya menggunakan inputan berupa temperatur. Dipilih untuk inputan switch.
Klik Excel lagi untuk masuk menu pengaturan output. Klik Excel. Berikut merupakan output yang dapat dipilih berupa RS232, optik, infrared, atau FSK. Untuk memilih menu yang diinginkan, klik Excel. Ketika telah dipilih menu output untuk RS232, maka LED akan menyala. Berikut merupakan cara menghubungkan kabel pada RS232. Karena hanya digunakan satu kabel, maka komunikasi bersifat half duplex. Modul RS232 ini bersifat sebagai transmitter dan modul RS232 ini bersifat sebagai receiver. Ketika switch LED pada transceiver di-on-kan, maka LED pada receiver akan menyala. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan input yang lain. Dan ini kita menggunakan input temperatur. Nah, kemudian kita akan menggunakan transmisi data menggunakan optik. Device optik. Transmisi data menggunakan optik ini bisa menggunakan kabel dan tanpa kabel. Nah, di sini kita contohkan menggunakan kabel optik. Berikutnya adalah data I itu adalah temperatur yang dikirimkan oleh modul dan O adalah temperatur yang diterima oleh modul. Bisa dilihat ketika kita menggunakan kabel optik, data yang dikirim dan diterima hasilnya adalah errornya kecil, seperti itu. Berikutnya adalah contoh pengiriman data tanpa menggunakan kabel optik. Bisa dilihat hasil yang diterima dia berkedip-kedip yang artinya banyak terjadi error. Berikut adalah contoh pengiriman data dengan FSK. Dapat dilihat, coba lagi. Nah, dapat dilihat data yang diterima 7, 6, 3, dan 1. Sekian yang dapat kami berikan untuk praktikum pengenalan modul komunikasi data. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami pamit undur diri.